ketika nilai dan moral itu bisa dimasukkan pada pendefinisian social engineering terkait. Menjawab pertanyaan dengan menghubungkan ilmu sosial dengan studi Islam itu memang memerlukan berbagai penjelasan tambahan di balik itu. Pertama, bagaimana awal Islam itu dikaji di kalangan para penstudi Islam, khususnya di Barat. Kemudian bagaimana studi Islam itu bertemu dengan model-model studi akademik yang berkembang juga di kawasan Barat. Di samping itu juga ada persoalan yang cukup substantif, yaitu bagaimana memahami konteks masyarakat Muslim, karena setiap negeri atau dalam studi kawasan area studies itu ada karakter-karakter tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat Muslim di suatu tempat. Artinya Muslim di India itu berbeda karakter dan budayanya dengan Muslim yang berada misalnya di Nusantara. Demikian juga karakter Muslim yang ada di Cina itu tidak sama misalnya dengan karakter Muslim di kawasan misalnya di Kanada. Artinya ketika studi Islam bertemu atau bersalaman dengan teori ilmu sosial, maka studi Islam itu akhirnya bukan lagi didekati secara teologis normatif. Jadi itu kuncinya, karena dalam tradisi Islam, belajar Islam itu kan untuk menuju kepada kesolehan. Jadi become a pious Muslim. Namun ketika itu menjadi bagian dari studi akademik seperti yang dilakukan di negara-negara Barat, maka aspek-aspek yang tadinya tujuannya lebih bagaimana sami'na wa ata'na, boleh jadi ada ruang-ruang diskusi yang dibangun dalam studi Islam, terutama ketika dia menjadi bagian dari living tradition atau tradisi yang hidup. Kemudian dia juga menjadi bagian dari intellectual networking atau disebut juga dengan jaringan intelektual. Kemudian ketika dia juga berhadapan dengan isu-isu transnasional, ini hanya contoh. Jadi disitulah kemudian studi Islam tidak lagi dilihat dari aspek doktrin, tidak lagi dilihat dari aspek norma, tapi dia dilihat sebagai sebuah studi yang bisa dilihat dengan kacamata teori-teori ilmu sosial dan humaniora. Jadi kepentingan teori-teori sosial humaniora ini adalah, pertama, menurut saya dari pengalaman pembelajaran studi Islam yang saya lakoni selama 20 tahun lebih, pertama itu dia mampu menjelaskan perspektif. Itu satu. Jadi perspektif studi Islam itu akan lebih kaya, lebih dinamis. Kemudian dia akan membuka ruang-ruang diskusi yang lebih lebar. Itu satu, ketika bertemu dengan teori ilmu sosial. Kenapa? Karena teori-teori ilmu sosial dan humaniora itu memberi bantuan kepada penstudi Islam untuk digunakan sebagai approach atau pendekatan. Jadi ada orang yang mengatakan, dulu saya masih ingat dulu Pak Komarudin Hidayat itu menjelaskan tentang Islam yang menyejarah. Jadi bagaimana melihat Islam dan Muslim itu dari aspek historical approach. Kemudian ada lagi Profesor atau Uzar itu memperkenalkan pendekatan sosiologi. Jadi bagaimana aspek-aspek sosial dalam masyarakat, bagaimana pakaian, bagaimana kubah, bagaimana dilihat lonceng, bagaimana dilihat gerakan-gerakan keagamaan, terutama gerakan-gerakan Muslim itu dijelaskan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Demikian juga ketika dulu ada Pak Mukti Ali. Pak Mukti Ali itu memperkenalkan kajian comparative religions, dan itu amat luar biasa, membuka
ruang-ruang diskusi di mana ilmu-ilmu sosial itu bisa menjelaskan aspek dari studi Islam khususnya yang dipraktekkan, kemudian orang juga bisa kemudian membandingkan dengan agama lain gitu. Nah, ini mungkin sedikit dari peran teori-teori ilmu sosial. Tentu saja dampaknya itu ada plus minus. Plus minusnya artinya begini, ketika ada orang yang menganggap nanti akan mencederai pemahaman umat Islam ketika terlalu banyak menggunakan teori ilmu sosial dan humaniora. Akan tetapi produk pemikiran dalam Islam, terutama kalau kita bicara tentang historical of Islamic legal thought, historical Islamic theology, historical of Islamic education, kemudian historical of Islamic philosophy, itu memang tidak bisa tidak akan juga kita mempelajari historinya, sejarahnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika too much contribution atau kontribusi dari kajian-kajian ilmu sosial dan humaniora. Yang ada malah dia bisa memberikan ruang-ruang diskusi yang sangat kreatif. Misalnya begini, kalau kita baca buku sosiologi, itu beberapa literatur yang saya baca itu masih para peneliti Barat itu mengatakan one of the most significant sociologists atau ahli ilmu sosial paling awal adalah Ibnu Khaldun. Artinya dalam memahami ilmu sosiologi atau sociological approach itu sudah ada dalam Islam, dalam bukunya atau kitabnya Muqaddimah. Bahkan ada lagi misalnya Malik bin Nabi, itu luar biasa karya-karya sosiologis mereka. Cuma selama ini studi Islam itu lebih dianggap digiring kepada kita memperteguh kita punya kesanehan, tapi jarang sekali untuk membuka ruang-ruang diskusi yang sangat kritis, karena bagaimanapun penggunaan ilmu sosial dan humaniora itu akan memunculkan debat-debat yang cukup kritis, debat-debat yang akan cukup memberikan ketegangan kreatif ya istilahnya. Jadi tensionnya itu akan luar biasa. Contohnya ini mungkin bisa dilihat dulu ketika misalnya Pak H.M. Rashidi. H.M. Rashidi itu menantang Joseph Saf dalam sebuah perdebatan di mana ada sebuah aliran pemikiran di kalangan para orientalis yang mengatakan pada era Nabi atau para era Rasul itu tidak ada hukum gitu. Jadi kemudian itu dibantah oleh Pak Rashidi, terjadilah sebuah perdebatan. Kemudian oleh Toshihiko Ijusu dikatakan bahwasanya yang betul waktu itu adalah yang betul H.M. Rashidi, Joseph Saf salah. Artinya meskipun pemikiran para penstudi di Barat itu luar biasa, komprehensif, kaya, tetapi ruang kita untuk mengkritik, meluruskan apa yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran menurut our belief, kita punya kepercayaan, itu ada ruang. Jadi ada ruang kita bisa mengklarifikasi, ada ruang bisa kita mengkomunikasikan secara keilmuan. Jadi di Indonesia sendiri penggunaan teori-teori ilmu sosial dan humaniora itu dimulai pada saat penjajahan Belanda dulu. Mereka mengirimkan para antropolog, para filolog untuk mempelajari bagaimana dinamika masyarakat Muslim. Kemudian secara historical itu awalnya memang lebih banyak dipengaruhi oleh Dutch, dan Dutch itu pun lebih banyak berkiblat kepada pemikiran Immanuel Durkheim yang lebih banyak melihat dari aspek social consciousness atau kesadaran sosial dalam kehidupan masyarakat. Tapi belakangan ketika kiblat ilmu sosial itu berubah ke Amerika, maka perspektif Weberian itu lebih banyak dipakai terutama ketika beberapa ahli yang tamatan dari Cornell University dulu, ada beberapa tokoh besar, misalnya kalau tidak salah saya itu Pak Taufik Abdullah. Itu adalah orang pertama di samping Pak Sakono ya, tapi Pak Taufik Abdullah itu yang menggunakan ilmu sosial untuk mengkaji masyarakat Muslim khususnya di Minangkabau. Kemudian satu lagi yang paling berpengaruh itu Pak Dirlian Nur. Pak Dirlian Nur itu nulis buku tentang gerakan modern. Ketika dia menggunakan
terma-terma sosial modern dan tradisional kemudian dipakai pada beberapa gerakan Islam. Waktu itulah kemudian ilmu dan teori ilmu sosial itu digunakan, terutama ketika mereka pernah belajar di Ithaka. Ithaka itu tempat kampus Cornell University. Kemudian digunakan beberapa ilmu atau pendekatan Weberian untuk melakukan proses modernisasi di Indonesia tahun 1950-an proyek tersebut, dan salah satu dari strateginya adalah how we understand Muslim cultures and how we understand Muslim politics in Indonesia. That's why itulah kenapa kemudian beberapa para sarjana dari Indonesia itu dikirim ke sana untuk belajar ilmu sosial. Di samping itu juga beberapa peneliti ilmu sosial, salah satunya itu Pak Selo Sumarjang ya dulu itu, dan dari LIPI itu mulai memperkenalkan teori-teori ilmu sosial ke IAIN pada waktu itu. Artinya kalau kita lihat tadi pertanyaan tadi ya, bagaimana ruang diskusi teori ilmu sosial dan ilmu humaniora terhadap isu Islam, so far yang kita lihat sangat positif sekali perkembangan intelektualnya. Itu Pak Dr. Harus diakui bahwasannya Aceh merupakan laboratorium sosial, yaitu bolehlah kita katakan Islamic Social Laboratorium. Jadi banyak sekali tema-tema yang bisa kita ambil untuk agenda riset kita ke depan. Salah satunya mungkin ya perubahan sosial masyarakat, itu mungkin tema besar. Kemudian kita bisa melihat dari aspek elders, itu orang tua, kemudian aspek family, bagaimana perubahan kehidupan keluarga Muslim, atau kita juga bisa lihat bagaimana the influence of digital life in family, kehidupan digital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di rumah tangga. Banyak sekali, terutama dalam Islamic economic ya. Jadi saya nggak pakar di situ, tetapi ini ruang yang cukup besar ketika kita bicara tentang digital issue, kemudian social change, kemudian transnational issue, kemudian ada lagi di sini kita punya culture, local wisdom, local cosmology. Jadi kalau kita mapping tema-tema riset ini itu masih banyak sekali yang belum tersentuh, terutama kalau memang teman-teman di studi Islam ini mampu menggunakan ilmu antropologi. Jadi ilmu antropologi ini yang kami dalami sekarang itu adalah bisa menjadi tool atau menjadi salah satu approach dengan menggunakan teori-teori antropologi untuk memahami kebudayaan masyarakat Aceh hari ini. Karena bagaimanapun di Aceh kan 100% Muslim, tapi dinamika kehidupan Muslim di Aceh itu amat luar biasa dinamikanya. Masih tadi saya ulangi lagi, masih banyak tema-tema riset yang belum tersentuh ya, baik itu di ruang private, kemudian juga di ruang publik. Bahkan tema-tema riset ke depan itu yang bersifat inter dan lintas disiplin ilmu itu juga di Aceh belum banyak disentuh. Misalnya antara isu maritim studies, misalnya studi maritim itu dengan persoalan lokal wisdom di kalangan masyarakat pesisir, itu juga belum artinya belum banyak juga yang melakukan itu. Kemudian isu bagaimana yang sekarang saya teliti itu bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam memutuskan sebuah keputusan, itu juga belum ada. Jadi orang rela melakukan sesuatu itu diakibatkan pengaruh dari hal-hal yang muncul dari digital, kehidupan digital. Bahkan isu-isu hukum Islam itu juga amat luar biasa hari ini yang muncul di kalangan atau di cyberspace, di alam maya, yang masih belum begitu banyak. Saya rasa bukan hanya di Aceh, juga di Indonesia ya, tentang hal-hal yang bersifat digital, cyberspace yang itu bisa kita munculkan. Kalau saya tulis dalam buku saya itu virtual ethnography atau digital anthropology atau netografi ya. Jadi menggunakan metode itu untuk melihat bagaimana perubahan cara berpikir, cara memaknai dan cara menggunakan simbol di kalangan masyarakat Aceh hari ini.
Artinya ke depan ini riset yang bisa digunakan pakai oleh teman-teman yang meneliti studi Islam itu masih sangat banyak temanya ketika dihubungkan dengan berbagai atau lintas disiplin ilmu. Itu mungkin jawabannya Pak Dokter. Kalau saya begini cara melihat yang masalah syariat Islam. Kalau nggak salah saya itu ada salah seorang penulis Michael Finners. Michael Finners itu pernah menulis adalah syariat Islam di Aceh itu adalah bagian dari rekayasa sosial. Jadi social engineering itu dilakukan melalui proses Islamic law. Jadi the implementation of Islamic law is a part of social engineering. Jadi kalau saya lebih tertarik melihat dari aspek tersebut ketimbang dari mungkin yang hari ini dilakukan adalah proses taklim ya. Taklim itu artinya memproduksi aturan, tetapi lupa dan abai pada persoalan etika, nilai dan moral. Mungkin ruang etika, nilai dan moral itu bisa dimasukkan pada pendefinisian social engineering, rekayasa sosial. Contohnya seperti ini di Aceh. Di Aceh itu kalau semakin mau lebaran, harga barang itu makin naik. Tapi di agama orang lain, semakin dia mau hari raya, harga barangnya dia turunkan. Jadi di sana ada persoalan values. Kita di Aceh yang menjual martabak yang dijual itu halal, tetapi apakah proses menjual telur itu telurnya sudah bersih atau belum? Jadi ada ruang-ruang etika. Kemudian ini yang masyarakat ya, yang aspek logonya, tapi acara etika. Bagaimana orang memberikan harga? Jadi harga itu dinaikkan amat luar biasa. Kemudian ya mungkin itu bebas, tetapi secara etika berapa persen sebenarnya orang boleh mengambil untung. Nah, ini kan tidak ada aturan yang baku karena itu kan ruang-ruang publik, ruang sosial yang berbasiskan etik, moral dan akhlak ya. Nah, ini Pak Dokter saya rasa bagaimana kemudian kalaupun kita setuju dengan tesisnya Michael Finners, hukum Islam tidak jauh dari aspek social engineering, rekayasa sosial, maka ruang-ruang etika, ruang moral, ruang etik, ruang values, nilai itu lebih dikedepankan ketimbang yang tadi bersifat formalistik. Contoh lain adalah apakah orang hari ini yang sedang viral kan di Jepang itu orang Jepang buang sampah di di Piala Dunia ke-2000 kemarin, kutip sampah itu kan nggak perlu kanun sebenarnya, tidak perlu aturan karena apa, itu sudah menjadi nilai kebudayaan bagi mereka. Tapi di kita di Aceh ini orang akan menyakitkan dilarang buang sampah karena kita belum bisa buang sampah. Jadi ada sebenarnya pertama kita dilarang buang sampah. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Kemudian hanya orang yang beriman yang tidak buang sampah di sini. Kemudian naik lagi, Anda buang sampah, kami denda sekian. Sampai nanti, hai bahasa Aceh binatang ya, hai bla bla bla, jangan buang sampah di sini. Yang buang di sampah di situ terakhir, nanti dia bilang ini, yang buang sampah di sinilah beragama bla 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 bla. Artinya ini kan persoalan, sedangkan orang Jepang sudah selesai, nggak pakai aturan, tidak perlu buang, don't throw your rubbish, tapi ruang, jadi syariat Islam itu harus ke sana sebenarnya. Dikedepankan pada ruang-ruang publik, ruang private yang bersifat etik, moral dan values tadi. Nah itu Pak Dokter saya rasa peran penting dari para sosiolog, para antropolog, para ahli ilmu sosial untuk menjelaskan ini gitu. Jadi kita antropolog ini bukan pada posisi menjustify, tetapi posisinya to explain why, mengapa orang seperti itu gitu berbuat. Dia tahu ayatnya mana, tahu dia punya hadis dan siapa yang kutip, tahu dia karena dia juga orang yang memberikan ceramah, tetapi kenapa dia melanggar? Nah itu ruangnya, itu ruang-ruang etik moral yang hari ini jauh sekali dalam tradisi pembelajaran kita. Jadi
kita diajak untuk memahami satu proses rekayasa sosial yang bersifat legal formalistik, tapi abai dalam aspek yang bersifat filosofis. Yang itu saya rasa akan lebih banyak bermanfaatnya. Karena apa? Karena ketika aspek etik moral ini bisa merubah cara pandang worldview seseorang, maka perilakunya juga tidak akan berlawanan dengan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Demikian Pak Dr.